Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 23 sampai 27 September 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana seperti mendapatkan updatean upload di YouTube, kemudian list saham akumulasi, menu sore, dan juga saham scalping, dan juga tentunya saham pantauan ya, menarik di tiap minggunya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan banyak benefit ya, seperti mendapatkan rekomendasi saham lengkap dengan trading plan, kemudian bisa diskusi dengan saya, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja, dan ada belajar analisa teknikal saham. Jika tertarik, boleh langsung menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan benefit yang seperti tertera pada layar. Seperti mendapatkan konten eksklusif, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya seperti yang sudah saya upload ya, yang ini khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya. Nah, sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Untuk Cuan boleh kita lihat karena di hari Jumat ada news atau sentimen negatif pada brand. Cuan juga ikut turun di sini ya. Turun 18%. Dan boleh kita lihat breakdown demand-nya, dan memang sudah saya wanti pada saat di sini dia sedang bergerak sideways. Jadi boleh kita lihat di sini untuk Cuan sebenarnya membentuk pola double top ya di sini dengan time frame yang besar ya di sini. Jika kita lihat, saya hapus dulu beberapa ya. Yang ini jangan. Sini boleh kita lihat yang menjadi double topnya. Top yang pertama di sini, lalu top yang kedua di sini, lalu neckline-nya yaitu support di 7.400, dan boleh kita lihat sudah valid di breakdown di hari Jumat. Jadi secara pola double top dia akan turun untuk Cuan ya. Dia akan turun ke harga ya di sini, ke area 5.600 atau 5.800. Jadi untuk Cuan, view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi boleh pantau demand juga yang di sini. Demand 6.800 sampai 7.175. Jika demand ini di breakdown, maka dia akan valid turun ke area support yang di sini. Yang pertama 5.825, kemudian 5.275 sampai 4.000. Yang di sini 4.600 sampai 4.700. Oke. Jadi untuk Cuan saran saya jangan terlalu tergesa-gesa ya untuk entry karena secara polanya di sini secara teknikal ada pola double top. Secara broker summary pada Cuan terlihat kalau ada distribusi yang masih normal di hari Jumat. Jadi boleh kita lihat volume pembelian dan volume penjualan masih normal atau seimbang. Boleh kita lihat di satu minggunya. Nah, masih sama saja ya. Berarti volumenya masuk di hari, jika kita lihat di sini, ini dari tanggal 20 di hari Jumat. Jika saya tarik dari tanggal 13, memang tidak terlalu jauh beda ya. Jadi volumenya memang sangat besar di hari Jumatnya di sini, volume transaksinya, dan di minggu sebelumnya memang tergolong kecil. Jadi Cuan ini menandakan kalau dia sudah patah tren dan akan lanjut bergerak turun. Jadi view saya pada Cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jikapun nanti naik, maka naiknya hanya untuk koreksi saja. Untuk analisa teknikal seperti itu ya. Jika sudah break sebuah support, biasanya dia akan naik untuk retest lalu lanjut bergerak turun. Jadi jangan terkecoh jika ingin swing pada saham Cuan, maka lihat saja trennya. Jika karena untuk sekarang sudah patah tren, maka jangan swing dulu. Tetapi jika ingin scalping, boleh saja memanfaatkan volatilitas yang ada pada pasar. Jadi view saya pada Cuan bisa saja naik lalu melanjutkan penurunannya sesuai tren yang ada. Jadi jika ingin swing, jangan masuk dulu pada saham Cuan. Masih banyak saham yang lain yang lebih menarik yang akan saya upload juga ya untuk besok. Jadi boleh ditunggu videonya, atau jika ingin langsung, boleh langsung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube karena saham-saham menarik yang bisa di entry untuk minggu depan sudah saya bagikan di sana. Oke. Untuk Cuan hindari dulu jika ingin swing, tetapi jika ingin scalping maka sangat bagus memanfaatkan volatilitas yang ada. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Kemungkinan TPIA akan sama juga ya. Nah, di sini boleh kita lihat dia turunnya sesuai analisa kita di minggu yang lalu karena memang dia sudah valid breakdown di
minggu yang lalu dan analisa saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dan boleh kita lihat dia turun 10% dan breakdown juga area demand-nya. Lalu kemana pergerakan TPY selanjutnya? View saya dia akan lanjut bergerak turun ke support 7675 di sini. Lalu jika support ini bisa di breakdown, saya buatkan dua support ya di sini. 7800 sampai 7675. Jika area ini di breakdown, dia akan turun ke area demand di sini. Demand selanjutnya di harga, sebentar saya hapus ya, ini mappingan yang sudah lama saya pakai. Jadi jika bisa breakdown area ini, yang ini, maka dia akan lanjut turun ke demand 6775 sampai 7025. Jika kita lihat dari broker summary-nya, terlihat kalau ada distribusi ya di 1 minggu terakhir di hari Jumat. Oke, ada distribusi secara indikator, tetapi top satunya ada akumulasi dari CSP. Jadi secara view saya pada TPI ya, dari candle-nya ini saja terlihat kalau dia sudah mengindikasikan kalau ada seller yang cukup besar di sini, yang berarti ada tekanan jual, yang berarti dia akan lanjut bergerak turun. Jikapun nanti naik, seperti cuan yang tadi, dia akan naik hanya untuk retest saja, retest ke area demand yang menjadi supply, lalu turun. Ini menjadi supply ya, karena sudah di breakdown menjadi supply. Oke, jadi untuk TPI ya, jangan swing dulu. Jika ingin swing, tunggu di demand yang di bawah ini, demand yang di bawah, lalu support 7800 sampai 7675. Dan jika ingin entry juga, perhatikan konfirmasi, tunggu dia sideways dulu, jangan langsung menangkap pisau yang jatuh. Oke, jadi saran saya seperti itu, karena trennya sudah ke bawah, maka jangan swing dulu pada saham TPI ya, sorry. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Untuk Antam ini sebenarnya harus rally ya, karena emas boleh kita lihat sudah ATH kembali. Nah, di sini boleh kita lihat dia masih dalam keadaan sideways. Jadi selama belum bisa break 1390, maka dia akan cenderung bergerak turun lagi ke area support 1305. Jadi pergerakan dari Antam ini saya buat saja seperti ini ya. Dia akan atau berpotensi turun ke area supportnya. Ini resisten ya. Ini support. Ini resisten. Ini resisten ya. Oke. Jadi pergerakan dari Antam saya buat dalam range yang sideways ya, di support 1305 sampai 1390. Nah, karena untuk sekarang dia ada di area resisten, maka secara teknikal dia akan turun ke area supportnya. Tetapi jika resisten bisa di breakout, maka Antam akan lanjut bergerak naik ke area 1430 sampai 1455. Oke. Jadi jika bisa break resisten, maka Antam akan lanjut naik ke sini. Nah, maka dari itu jika ingin masuk, boleh tunggu di support, boleh tunggu di sini, atau tunggu dia break dulu resisten 1390, di break dengan valid di sini. Jika sudah di breakout, maka dia akan lanjut naik ke area target kita yang tadi, atau target resistennya. Jadi untuk Antam pantau dua area, resisten 1390 dan juga support 1305. Jika kita lihat dari broker summary-nya, terlihat kalau ada akumulasi ya di hari Jumat, walaupun memang sebelumnya ada distribusi yang cukup besar di sini, tapi Antam mampu rebound dan di hari Jumat mulai ada akumulasi, walaupun memang masih normal akumulasi ya. Jika kita lihat dari 1 minggu terakhir masih distribusi, jadi memang mulai diakum kembali untuk pergerakan naik jangka pendek untuk Antam. Oke, akannya mulai akum kembali. Tapi pada saat di sini dia jualan ya, pada saat di sini dia jualan dengan volume yang cukup besar. Oke, jadi untuk Antam potensi rebound, dan untuk konfirmasi lanjutan tunggu dia break resisten 1390. Oke, jadi pantau kedua area ini pada Antam. Secara broker summary di hari Jumat harusnya dia bisa naik ke area 1400-an. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat di sini analisa saya di minggu yang lalu akan lebih cenderung untuk bergerak turunnya, dan boleh kita lihat dia membuat low lagi di 1435, dan setelah mencapai area ini dia membuat pola candle hammer ya seperti ini. Jadi untuk Pegas potensi naik dulu, harusnya untuk retest saja ya.
masuk ke area ini, ke area supply, lalu lanjut bergerak turun. Area ini merupakan area demand sebelumnya, dan setelah di breakdown dia menjadi area supply. Jadi potensi pergerakan dari Pegas dia akan naik dulu ke area supply, lalu lanjut bergerak turun. Jika ingin masuk secara scalping boleh saja ya. Scalping boleh saja dengan target di area supply 1540 sampai 1585, tetapi jika swing, saran saya jangan dulu, lebih baik menunggu di area gap yang di sini, yang cukup besar di harga 1300 sampai 1400. 400 ya, 1400 pas. Jadi jika ingin masuk swing boleh masuk di area ini yang di bawah ini. Ini ya boleh ditandai saja. 1200 di sini saja. 1280 sampai di 1300 di sini saya. 1395. Jadi ini merupakan area gap yang cukup besar pada Pegas. Jadi view saya, dia akan naik dulu, potensi naik ke area supply, lalu setelah mencapai supply, dia akan turun kembali. Nah tentunya nanti akan saya update lagi ya di minggu depan, jadi akan saya update seiring berjalannya waktu. Nah kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.